Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kita culik Bung Karno sama Bung Hatta, baru kita desak mereka untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Culik? Iya, kita culik mereka, baru kita satukan mereka dari suatu tempat, baru kita desak mereka. Itu benar. Dengan begitu, mereka akan bebas dari pengaruh Jepang. Tapi, kemana kita akan bawanya? Tengah Dengklok. Tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sultan Syahrir sedang mendudukkan diri di ruang kerja miliknya. Jemarinya tengah menulis sesuatu. Sementara suara penyiar radio menyapa indera pendengarnya. Ya, kembali lagi ke dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oh benar yang kudengar barusan. Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bersegera melangkahkan kakinya menuju rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Maaf, masuk. Sederhana. Tidak apa-apa. Bung Hatta, silakan langsung saja. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi, menurut saya bukankah lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI, Bung? Apa maksud Bung Syahrir berkata demikian? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia adalah bentukan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, selagi kita masih berada di bawah vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutunya. Itu artinya Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang tepat bagi kita, Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno setuju dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Soekarno terlebih dahulu? Lebih baik begitu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apakah saya dan Bung Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Oh, baiklah. Saya tunggu kedatangan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta hendak menemui Insinyur Soekarno di kediamannya untuk memberitahukan berita tentang kekalahan Jepang. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari. Terima kasih. Jadi, mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan Syahrir. Hah? Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah, Bung, kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung, supaya Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Tapi, saya tidak dapat bertindak sendiri, karena itu adalah hak PPKI. Sangatlah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai sendiri. Tapi, Bung... Maafkan saya, Syahrir. Namun, kita tidak dapat bertindak gegabah. Baiklah, kalau begitu kami... Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22 waktu Indonesia Barat, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka tengah mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Benar, kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertahankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leher sekarang juga. Tak usah menego esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertekar. Mari duduk kita bicarakan semuanya baik-baik. Ikana, kita tidak boleh gabah.
Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilaksanakan malam ini, orang-orang yang mencurigai pro Belanda seperti orang Ambon akan dibunuh. Wikana benar, Bu. Lagi pula, kenapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri, Bu? Kekuatan kita tidak sebanding dengan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah kemerdekaan tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin, Bung, kita bisa. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik ada keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara sekalian. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan terjadi banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha untuk mendesak golongan tua gagal, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka memutuskan untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita culik Bung Karno sama Bung Hatta, baru kita desak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Culik! Iya, kita culik mereka, baru kita satukan mereka dari suatu tempat, baru kita desak mereka. Itu benar. Dengan begitu, mereka terbebas dari pengaruh Jepang. Tapi, kemana kita akan bawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Saudanko Subeno untuk hal ini. Akhirnya mereka menghubungi Subeno dan melakukan diskusi yang cukup panjang. Kabar baiknya, Subeno menyetujui permintaan mereka. Subeno setuju, nanti kita akan ditempatkan di rumah Jao Kisong. Lalu, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bu Hatta? Sebaiknya secepatnya, besok subuh. Anda sekalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung Hatta harus ikut bersama kami. Akan dibawa kemana kini? Lagi pula, kemana kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melakukannya karena Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta harus tetap ikut bersama kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktu Anda udah hampir habis, Bung. Bersamaan dengan penculikan Hatta, di lain tempat, rombongan Bung pemuda Karno! juga mendatangi rumah Soekarno Bung Karno! untuk menculiknya. Ya, sebentar, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Karena ini sudah menjadi kesempatan kami, para pemuda. Kami ingin mengajak Anda sama Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang juga. Apakah kalian tidak sadar jika aku memiliki istri dan anak kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih Kang Mas? Mengapa ramai sekali? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nih Mas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Iya Bu, kami membawa Bung Karno dan Bu Hatta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau terpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, bawa mereka juga. Baiklah, kami akan mengajak Anda, istri Anda dan anak Kemudian, Anda ke Rengas Dengklok. rombongan pemuda Tapi yang kalian membawa harus ikut Soekarno kami dan sekarang Hatta pun Baiklah. tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Chi-song, seorang petani Tionghoa. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, kau sudah di sini? Iya, mereka membawaku kemari. Mereka juga membawa Fatmawati dan Guntur. Iya, benar Hatta. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan untuk saat ini. Kami tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas ujar payah kami, bukan dikasih sama Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi.
Ada apa Saleh? Mengapa engkau seperti itu? Ada apa ini? Ada Mr. Subarjo di luar. Beliau memaksa untuk masuk. Beliau ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar dulu. Wikana, aku ingin menemui Bung Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Oleh itu, aku datang kemari untuk menjemput mereka berdua. Tidak bisa, Bung. Anda tidak bisa membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda telah mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Baiklah, kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, masuk, Bung. Ada apa ini Subarjo? Jadi begini, Bung. Saya kemarin ingin menyampaikan bahwasanya rapat PPKI telah batal. Selain itu, Jepang juga telah menyerah pada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Said sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Iya, tapi saya masih belum percaya dengan sepenuhnya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Iya, benar, Bung. Benar, sebaiknya memang begitu. Baiklah, kalau begitu saya akan menuruti permintaan kalian sekalian. Boleh kami pulang? Lihat, Guntur sudah menangis dari tadi. Benar. Oleh karena itu, bolehkah saya membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, Wikana? Tidak. Saya berjanji, saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa percaya dengan janjimu itu? Tentu saja. Kalau begitu. Terima kasih. Setibanya di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 24 waktu Indonesia Barat, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama Kita para sudah pemuda. sampai di Jakarta, Bung. Marilah kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi sebelum itu izinkan saya mengantar anak istri saya pulang terlebih dahulu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk berkumpul dengan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan Baik, naskah saudara-saudara proklamasi. sekalian, bagaimana dengan naskah proklamasi negara kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Baiklah, kalau begitu, Sayuti, tolong Anda ketikkan. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Kalau menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, selain itu, umat Islam sholat sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus, kita memproklamasikan kemerdekaan negara kita? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju! Kalau begitu, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Siap, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno? Setuju! Ini, Bung, naskahnya. Silakan ditandatangani. Baik, terima kasih. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebar ke seluruh Indonesia. Pada Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo